Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Siti Nurwahyuningsih. Nah, kali ini saya sebagai mahasiswa IAIN Batu Sangkar di program studi Tadris Kimia semester 1. Nah, kali ini saya akan membahas materi tentang struktur atom. Nah, tujuan dari pembahasan tentang struktur atom yaitu untuk mengetahui apa saja dari teori atom tersebut menurut para ahli. Kemudian partikel penyusun atom apa saja yang terdapat di struktur atom. Dan nanti ada juga pembagian dari isotop, isoton, isobar, dan isoelektron. Nah, maka dari itu kita langsung saja masuk ke materi yang kedua, yaitu teori atom. Nah, di sini saya mempunyai 6 pendapat para ahli yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu menurut Demokritus. Nah, ini pendapat Demokritus ini dicetuskan pada tahun 464 sebelum Masehi. Nah, Demokritus ini menyatakan bahwa suatu materi bersifat diskontinu. Artinya, bila suatu materi tersebut dibelah-belah secara terus-menerus, maka akan didapat materi yang paling terkecil. Nah, materi yang paling terkecil ini disebut dengan atomos. Nah, dinotasikan dengan A, artinya tidak terbagi. Nah, kelemahan dari teori Demokritus ialah dia tidak bisa menjelaskan reaksi kimia yang terjadi dalam materi tersebut. Kemudian yang kedua yaitu menurut Dalton yang dikemukakan pada tahun 1803 sampai 1804. Nah, di sini Dalton menyatakan bahwa atom merupakan suatu zat yang tidak bisa dibagi-bagi lagi. Nah, pendapat ini diperkuat oleh hukum kekekalan massa dan hukum perbandingan tetap, di mana suatu atom terdiri bersifat sama dan tetap. Nah, model dari atom Dalton ini ialah seperti bola pejal. Nah, seperti ini dia. Artinya ini tidak terbagi. Nah, kelemahan dari atom Dalton ini ialah ia tidak bisa membedakan antara unsur atom yang ini dengan yang lainnya. Kemudian kelemahan yang kedua ialah ia tidak bisa menjelaskan sifat listrik yang terjadi pada materi ini. Kemudian kelemahan yang ketiga ialah ia tidak bisa menjelaskan cara atom tersebut bisa saling berkaitan. Kemudian yang ketiga ada teori atom menurut J.J. Thomson. Nah, menurut J.J. Thomson ini ia menjelaskan bahwa atom itu terdiri atas partikel yang bermuatan negatif yang tersebar tidak beraturan seperti pada roti kismis. Nah, seperti inilah model dari atom yang bermuatan negatif ini namanya elektron. Kemudian yang lain-lainnya ini bermuatan positif. Yang ini tadi atau negatif ya. Kelemahan dari inti atom ini ialah ia tidak bisa menjelaskan inti atom ini dan percobaan hamburan sinar alfa yang terdapat pada
logam panas tipis, bahwa sebagian partikel sinar alfa itu dapat diteruskan, dibelokkan, dan dipantulkan. Selanjutnya kita masuk ke teori menurut Rutherford. Nah, di sini atom terdiri atas inti atom. Ini inti atom. Atom terdiri atas inti atom dan elektron yang bermuatan negatif. Elektron yang bermuatan negatif yang mengelilingi inti atom, seperti planet yang mengelilingi matahari. Nah, ulangi lagi ya. Nah, menurut Rutherford, atom merupakan inti atom. Terdapat inti atom di dalamnya dan dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif, seperti planet yang mengelilingi matahari. Nah, ini merupakan model dari atom Rutherford. Kemudian kelemahannya adalah ia tidak bisa menjelaskan letak dari elektron-elektron tersebut, serta bagaimanakah caranya elektron tersebut berotasi mengelilingi inti atom. Kemudian teori atom menurut Niels Bohr. Nah, menurut Niels Bohr, atom itu terdiri atas inti atom yang mengandung proton dan neutron, kemudian dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif. Nah, di sini modelnya ini seperti ini ya. Nah, yang kosong ini namanya neutron. Dan yang bermuatan positif ini namanya adalah proton. Yang bermuatan negatif ini namanya elektron. Nah, kelemahan dari teori atom Niels Bohr adalah ia belum bisa menjelaskan letak dari elektron tersebut. Kemudian kita masuk ke teori yang keenam, yaitu teori mekanika kuantum. Nah, di sini teori mekanika kuantum dikenal juga dengan teori modern karena ini merupakan penyempurna dari teori Niels Bohr. Teori mekanika kuantum yaitu atom yang terdiri atas inti atom yang mengandung proton dan neutron yang dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif yang terdapat pada orbital-orbital subkulit tertentu. Nah, yang ini nih, yang di tengah ini nih namanya ini inti atom. Kemudian yang garis pertama ini subkulit pertama. Yang ini subkulit kedua. Dan yang ini subkulit ketiga, dan begitulah seterusnya. Nah, kelemahan dari teori mekanika kuantum ialah rumusan dari mekanika kuantum hanya bisa digunakan untuk teori eksak saja, namun tidak bisa digunakan dalam sistem mikroskopis. Materi yang ketiga yaitu partikel penyusun atom. Partikel penyusun atom ini terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu ada proton, ada elektron, dan ada neutron. Proton ini partikel bermuatan
positif. Dan elektron ini partikel bermuatan negatif. Dan neutron partikel netral. Nah, ini penjelasan dari ketiga partikel penyusun. Yang pertama yaitu proton. Proton adalah partikel yang bermuatan positif. Kemudian ada elektron. Elektron yaitu partikel bermuatan negatif. Kemudian ada neutron. Neutron ini merupakan partikel yang netral. Nah, kemudian ini ada notasinya. Notasi X yaitu A. A ini adalah nah, kemudian ada N. Nah, A ini merupakan nomor massa. Nah, Z ini merupakan proton. Dan yang N ini merupakan hasil pengurangan antara A dan P. Nanti dapat hasilnya. Nah, Z ini sama dengan P sama dengan E. P ini proton, E ini adalah elektron. Nah, kita masuk ke contoh soal. Nah, ini saya sudah mempunyai contoh soalnya. Yang pertama yaitu sudah diketahui nomor massa. Nomor massanya itu ada 127. Kemudian sudah diketahui juga protonnya. Nah, kita akan mencari proton, elektron, dan neutronnya. Nah, protonnya yaitu, kan di sini proton sama dengan elektron. Berarti Z ini sama dengan proton dan sama dengan elektron. Nah, di sini diketahui protonnya yaitu 53. Kemudian elektronnya 53. Kemudian untuk nomor massa kita pakai rumus yang ini. Nah, A-nya ini yaitu dari sini ya datangnya, yaitu 127 dikurang P-nya 53. Hasilnya adalah seperti inilah cara dari contoh soal partikel penyusun atom. Kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, kita masuk ke materi yang terakhir yaitu ada isotop, isoton, isobar, dan isoelektron. Nah, sama seperti yang di partikel penyusun atom, namanya itu sama, cuma kita akan mendalaminya. Yang pertama yaitu ada isotop. Kita ambil aja biar kita mudah untuk menghafalnya. Jika yang angka terakhirnya P, berarti yang sama adalah proton, dilambangkan dengan Z. Kemudian yang kedua ini ada isoton. Isoton ini kita ambil dari sini juga yaitu neutron. Berarti yang sama adalah neutron ini didapat dari A dikurang Z.